Bersyukur buat hari ini Tuhan, buat hari yang baru, buat minggu yang baru. We will never take it for granted. We just want to praise and worship you, Lord. Sing it out, church. Sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kebenaran-Mu yang membawa hidupku, bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Yesus Tuhan. Sebab Tuhan telah berfirman, dari gelap terbit terang yang bersinar. Dia Tuhan yang membuat terangnya bercahaya dalam hatiku. Kuasa-Mu yang menjadi dalam hidupku, bersinar terang, bawa kemuliaan-Mu. Serukan hebat, ajaib perbuatan-Mu. Shalom dan salam kasih kepada semua jemaat Tuhan. Terima kasih untuk semangat dan komitmen kita untuk terus-menerus bersekutu bersama di dalam ibadah kita pada hari ini, walaupun ibadah kita masih dijalankan secara online. Saya percaya walaupun pemimpin gereja kita ataupun teman-teman iman kita yang lain, bahkan ahli keluarga kita tidak sentiasa dapat mendorong kita untuk terus mengikuti ibadah dan sebagainya. Namun kita masih mengikuti ibadah ini. Mengapa? Karena saya percaya kita semua mempunyai sikap yang benar di hadapan Tuhan, yaitu kita menyadari bahwa inilah tanggung jawab kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dan kita sadar bahwa di dalam ibadah berbicara tentang diri kita sendiri dan juga Tuhan. Bukannya kita mau melakukan hal itu ataupun kita mau mengikuti ibadah hanya karena disuruh ataupun ketika diperhatikan. Amin. Haleluya. Seperti ayat firman Tuhan yang terdapat dalam Roma pasal 12 ayat yang ke-11, yaitu janganlah hendaknya kerajinanmu kendur, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Mari kita juga sentiasa bersemangat untuk bersekutu bersama teman iman kita. Tidak kiralah secara fisikal ataupun secara online, dan semasa ada yang memperhatikan kita ataupun ketika tiada sesiapa yang memperhatikan kita. Amin. Haleluya. Sebelum kita masuk kepada ruang doa syafaat pada hari ini, mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-85 ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-14. Sekali lagi di dalam Mazmur pasal yang ke-85 ayat yang pertama sehingga ayat yang ke-14. Di atas tajuk besar, doa untuk kesejahteraan bangsa. Untuk pemimpin choir Mazmur Korah. Ya Tuhan, Engkau berbelas kasihan terhadap negerimu. Engkau telah menjadikan Israel makmur semula. Engkau telah mengampunkan dosa umat-Mu dan memaafkan segala kesalahan mereka. Engkau tidak murka lagi terhadap mereka dan telah menahan kemurkaan-Mu yang
menyala-nyala. Pulihkanlah kami, ya Allah penyelamat kami. Jangan murka lagi kepada kami. Adakah Engkau akan murka kepada kami selama-lamanya? Adakah kemurkaan-Mu tidak akan padam? Kuatkanlah kami semula, lalu kami umat-Mu akan memuji Engkau. Tunjukkanlah bahwa Engkau tetap mengasihi kami. Tolonglah dan selamatkanlah kami, ya Tuhan. Aku mendengar apa yang difirmankan Tuhan Allah. Dia menjanjikan kesejahteraan kepada kita, umat-Nya, jika kita tidak kembali berbuat dosa. Pasti Dia akan menyelamatkan orang yang menghormati Dia, supaya Allah yang agung tinggal di negeri kita. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan kesejahteraan akan berdampingan. Kesetiaan manusia akan naik dari bumi, dan keadilan Allah akan menjenguk dari surga. Tuhan akan menjadikan kita makmur, dan tanah kita akan mengeluarkan hasil yang banyak. Keadilan akan mendahului Tuhan dan menyediakan jalan untuknya. Sekian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Seterusnya kita akan masuk di dalam doa syafaat kita pada hari ini. Bahan doa kita yang pertama pada hari ini adalah mari kita terus-menerus berdoa untuk keadaan penularan wabah COVID-19 yang masih berlanjutan di negara kita Indonesia. Kita doakan apapun usaha kerajaan dapat membendung bahkan mengatasi sepenuhnya penularan wabah ini daripada berterusan. Kita juga mau berdoa supaya jemaat kita terus-menerus dilindungi daripada jangkitan wabah ini. Bahkan mereka yang telah dijangkiti dengan wabah ini, kita berdoa supaya Tuhan memulihkan mereka, Tuhan memberikan kesembuhan kepada mereka. Bahkan kita doakan juga jemaat kita yang mungkin mengalami tekanan disebabkan oleh pandemik ini, karena mungkin ada di kalangan jemaat kita yang diberhentikan kerja, dipotong gaji dan sebagainya, sehingga menyebabkan tekanan di dalam diri mereka. Kita doakan supaya Tuhan memberi penghiburan, bahkan Tuhan juga yang akan memberkati mereka di dalam segala aspek hidup mereka. Dan yang kedua, sebenarnya bulan kemerdekaan, yaitu pada bulan Agustus ini, mari kita terus-menerus berdoa agar perpaduan di negara kita Malaysia yang terdiri daripada masyarakat yang berbilang kaum, agama dan bangsa sentiasa terpelihara. Kita doakan juga supaya jemaat kita mengalami pemulihan dan pembebasan daripada belenggu dosa. Bahkan mari kita juga berdoa untuk jemaat kita yang sudah jauh daripada Tuhan, supaya mereka akan berbalik kembali kepada Tuhan. Haleluya. Mari semua jemaat Tuhan, kita berdoa bersama-sama untuk perkara doa ini. Dan sekiranya kamu rasa kamu lebih selesa untuk berdoa di dalam keadaan duduk, ya kamu boleh berdoa di dalam keadaan duduk. Namun sekiranya Anda merasa Anda lebih selesa, bertenaga untuk berdoa di dalam keadaan berdiri seperti saya, ya mari kita berdiri bersama-sama. Tuhan Allah Bapa yang kami kenal dan kami sembah serta muliakan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang turut disembah oleh nenek moyang kami Abraham, Ishak dan Yakub. Sekali lagi Tuhan, pada saat ini kami datang di hadirat-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami Tuhan. Berkat penyertaan-Mu yang tidak pernah berubah dari dulu, sekarang hingga selamanya di dalam hidup kami Tuhan. Disebabkan iman kami Tuhan bahwa Engkaulah satu-satunya Allah yang layak kami andalkan dan boleh kami percaya untuk membantu kami Tuhan untuk keluar daripada segala
pergumulan hidup kami Tuhan. Sebab itulah Tuhan, kami tidak jemu-jemu untuk datang di hadirat-Mu Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau terus-menerus menaikkan beberapa bahan doa Tuhan. Pertama sekali Tuhan, untuk penularan wabah COVID-19 yang masih berleluasa di negara kami pada masa ini Tuhan, yang mana dari hari ke hari kami melihat peningkatan kes-kes yang dijangkiti Tuhan. Begitu juga mereka yang kehilangan nyawa Tuhan. Oleh itu Tuhan, kami mau berdoa khusus untuk para pemimpin kami Tuhan. Kami mau terus-menerus serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan, khususnya Perdana Menteri kami Tuhan, dan Menteri Kabinet yang lain, apapun portfolio mereka Tuhan, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau-lah yang memberi mereka hikmat dan kebijaksanaan di dalam mentadbir negara kami Malaysia Tuhan. Beri mereka hikmat kebijaksanaan Tuhan, bagaimana seharusnya mereka mentadbir negara ini Tuhan, bagaimana seharusnya mereka menetapkan SOP ataupun hal-hal lain, khususnya untuk membendung penularan wabah COVID-19 ini Tuhan, daripada terus berlarutan Tuhan. Karena sudah sekian lama kami terkurung di rumah, namun kami mendapati Tuhan, masih meningkatnya kes-kes penjangkitan COVID-19 ini Tuhan, sehingga menimbulkan rasa tidak puas hati di kalangan ramai rakyat Malaysia Tuhan. Oleh itu Tuhan, kami mau menyerahkan para pemimpin kami Tuhan. Kiranya hikmat dan kebijaksanaan daripada-Mu Tuhan turun ke atas mereka Tuhan, dan biarlah adanya integriti yang benar di dalam diri mereka Tuhan, untuk mentadbir negara ini, dan bukannya mereka bermain-main dengan keadaan ini Tuhan, khususnya untuk menjaga jawatan mereka di pihak kerajaan ataupun sebagainya Tuhan. Dan pada masa yang sama Tuhan, beri juga pemimpin-pemimpin di pihak pembangkang juga Tuhan sikap toleransi Tuhan, supaya saling memberi kerjasama, dorongan di antara satu dengan yang lain, dan bukannya saling menuduh Tuhan, saling mempersalahkan di antara satu dengan yang lain Tuhan, bahkan mencari keuntungan sendiri di sebalik penularan wabah ini Tuhan. Bahkan kami sebagai rakyat Malaysia Tuhan, Engkau beri kami kesabaran, Engkau beri kami kesetiaan, Engkau beri kami kepercayaan, Engkau beri kami sikap tunduk kepada pemimpin kami Tuhan, supaya kami tidak akan memberontak, kami tidak akan mengambil tindakan yang tidak sepatutnya, yang pada akhirnya Tuhan akan menyebabkan wabah ini Tuhan terus berlanjutan Tuhan, disebabkan sikap tidak sabar kami dan tidak percaya lagi kami kepada pemimpin kami Tuhan. Dan kami tidak mau Tuhan hal itu terjadi Tuhan. Oh haleluya Tuhan. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami mau terus berdoa perlindungan untuk jemaat kami Tuhan. Bagi jemaat kami yang sudah dijangkiti dengan wabah ini Tuhan, kami mau berdoa bagi mereka Tuhan. Kiranya dengan bilur-bilur-Mu Tuhan, Engkau memberi kesembuhan kepada mereka Tuhan, sehingga melalui kesembuhan itu Tuhan, mereka sadar bahwa adanya orang-orang percaya yang berdoa untuk mereka, adanya Tuhan yang melindungi mereka, adanya Tuhan yang menyertai mereka Tuhan. Dan melalui kesembuhan itu Tuhan, mereka akan semakin mendekat kepada Engkau Tuhan, karena mereka menyadari bahwa hanya Engkaulah satu-satunya Tuhan yang layak mereka andalkan di dalam hidup mereka Tuhan. Dan bagi kami juga Tuhan yang tidak dijangkiti dengan wabah ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk perlindungan ini Tuhan. Dan kami mohon Tuhan agar Engkau terus-menerus melindungi kami Tuhan daripada jangkitan wabah COVID-19 ini Tuhan, supaya apabila kami sentiasa berada di dalam keadaan yang sehat, kami juga dapat memastikan orang-orang yang berada di sekeliling kami Tuhan turut berada di dalam keadaannya yang sehat Tuhan. Oh terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu Tuhan. Dan kami juga mau berdoa untuk proses pemberian vaksin Tuhan yang sedang dijalankan. Kiranya pemberian vaksin ini Tuhan dapat dilaksanakan secara maksimum di negara kami Malaysia,
secepat mungkin Tuhan, karena kami melihat Tuhan masih ramai yang belum mendapat suntikan vaksin ini Tuhan. Dan bagi rakyat Malaysia yang belum mendapat suntikan vaksin Tuhan, kiranya Engkau terus-menerus memberi penghiburan, kesabaran kepada mereka Tuhan, supaya mereka tetap bersabar menantikan giliran mereka untuk mendapatkan suntikan vaksin ini. Bahkan di saat mereka menantikan suntikan vaksin ini, mereka juga akan sentiasa menjaga keselamatan diri mereka, bahkan mereka tidak akan membuat apa-apa provokasi karena kelewatan pemberian vaksin ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami juga mau berdoa untuk jemaat kami Tuhan, yang mungkin pada masa ini Tuhan mengalami tekanan emosi Tuhan disebabkan oleh pandemik ini, sehingga mungkin ada di kalangan mereka yang diberhentikan pekerjaan, mungkin ada juga di antara mereka yang dipotong gaji dan sebagainya Tuhan, sehingga mereka mengalami kesukaran Tuhan untuk menghidupi keperluan mereka Tuhan. Siapapun mereka Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, kami mau berdoa khusus untuk mereka pada saat ini Tuhan. Kiranya Engkaulah yang memberi mereka penghiburan, Engkaulah yang memberi mereka kekuatan, Engkaulah yang memberi mereka kesabaran ketika menantikan jawaban Tuhan. Dan kiranya Engkau juga yang memberi mereka penghiburan, kekuatan Tuhan, kesabaran di saat menantikan jawaban daripada Engkau Tuhan, supaya iman percaya mereka Tuhan tidak akan goyah, melainkan mereka semakin mendekat kepada Engkau. Dan berkatilah mereka Tuhan, segala usaha mereka Tuhan, supaya walaupun mungkin pada masa ini Tuhan mereka tidak lagi bekerja, ataupun mereka telah dipotong gaji, namun masih terpaksa membayar komitmen bulanan mereka Tuhan. Namun kiranya berkat yang Engkau curahkan di dalam hidup mereka Tuhan akan memampukan mereka Tuhan untuk terus-menerus menjalani kehidupan mereka dengan baik, dan beri mereka keyakinan Tuhan bahwa pencobaan-pencobaan yang mereka alami di dalam hidup mereka pada saat ini Tuhan tidak pernah melebihi kekuatan mereka. Bahkan ketika mereka mengalami pencobaan ini Tuhan, Engkau memberikan mereka jalan keluar sehingga mereka dapat mengatasi hal ini Tuhan. Dan semuanya itu karena berkat penyertaan-Mu dan kasih-Mu di dalam hidup mereka, bahkan di dalam hidup kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan pada saat ini juga Tuhan, sepenuh bulan kemerdekaan ini Tuhan, kami juga mau terus-menerus berdoa khusus untuk kesejahteraan negara kami Malaysia Tuhan. Kami mau berdoa untuk negara kami Malaysia yang terdiri daripada rakyat yang berbilang kaum, agama, bangsa dan budaya ini Tuhan. Kiranya kami sentiasa terpelihara daripada segala pertelingkahan Tuhan. Perpaduan sentiasa terpelihara di antara kami Tuhan. Jangan biarkan anasir-anasir yang jahat, usaha-usaha yang jahat, provokasi-provokasi yang jahat daripada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab memecah belahkan perpaduan kaum, agama, bangsa, bahkan budaya di negara kami Malaysia Tuhan. Biarlah melalui perbezaan yang ada ini Tuhan, kami akan terima sebagai satu keunikan di negara kami Malaysia, dan sebagai satu usaha untuk membentuk persepahaman di antara satu dengan yang lain, dan bukannya menyebabkan adanya usaha untuk saling menjauhkan diri di antara satu dengan yang lain. Karena melalui perbezaan inilah Tuhan, kami melihat keharmonian di antara satu dengan yang lain. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memberkati negara kami dengan perbezaan yang ada ini Tuhan. Dan inilah antara keunikan di negara kami Malaysia yang kami banggakan dan kami mau pelihara sebagai rakyat Malaysia. Haleluya Tuhan. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami mau terus-menerus berdoa untuk jemaat kami di SCG Shalom ini khususnya Tuhan. Kiranya ada jemaat kami yang sudah sekian lama Tuhan masih
bermain-main dengan iman mereka kepadamu, keselamatan hidup mereka kepada Tuhan. Sehingga walaupun mereka menyadari pada masa ini Tuhan, masih ada dosa dan pelanggaran yang mengikat hidup mereka Tuhan, untuk dapat datang sungguh-sungguh di hadapan-Mu Tuhan. Namun mereka masih tidak mau melepaskan hal-hal itu dari hidup mereka Tuhan. Pada saat ini Tuhan, pada bulan ini Tuhan, sempena bulan kemerdekaan, kami mau istiharkan pembebasan, pelepasan, pemulihan khusus bagi mereka Tuhan, sehingga mereka tidak akan terikat lagi Tuhan dengan apapun dosa dan pelanggaran mereka yang silam Tuhan, sehingga mereka tidak akan merasa sebarang kekhawatiran di dalam hidup mereka Tuhan. Mereka tidak akan lagi merasa ketakutan, mereka tidak akan lagi merasa tuduhan di dalam diri mereka karena dosa dan pelanggaran mereka yang silam Tuhan, karena mereka benar-benar sudah dipulihkan Tuhan. Mereka sudah dibebaskan, mereka sudah dilepaskan daripada apapun ikatan dosa dan pelanggaran mereka yang silam. Oh haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pembebasan, pemulihan yang Engkau sudah lakukan, bahkan yang Engkau sedang kerjakan di dalam jemaat gereja kami SIB Syah-Alam. Kiranya Engkau memberikan jemaat gereja kami Tuhan hati yang lemah lembut, yang mudah, bahkan yang mau ditegur dan dipulihkan oleh Roh Kudus-Mu. Haleluya Tuhan, haleluya, haleluya. Bahkan pada saat ini juga Tuhan, kami mau berdoa untuk jemaat gereja kami Tuhan yang sudah lama tidak datang ke gereja, khususnya sepanjang PKP ini Tuhan, karena ibadah hanya dijalankan secara online Tuhan. Siapapun mereka, dimanapun mereka berada pada masa ini, apapun pergumulan hidup mereka Tuhan, kami mau berdoa bagi mereka. Kiranya pemulihan terjadi kepada mereka. Kiranya Engkau menyadarkan mereka Tuhan akan kasih mereka yang mula-mula kepadamu Tuhan. Ketika mereka mula-mula mengenal Engkau Tuhan, ketika mereka mula-mula menyerahkan hidupmu, menyerahkan hidup mereka kepadamu Tuhan, sehingga melalui kesadaran itu Tuhan, mereka akan kembali lagi Tuhan daripada cara hidup mereka yang lama Tuhan, yang sudah lama tidak datang ke gereja ataupun datang beribadah bersama-sama dengan kami Tuhan. Mereka akan berbalik kembali kepadamu Tuhan, karena mereka menyadari kerinduan mereka, mereka menyadari hubungan mereka yang intim dengan Engkau suatu ketika dahulu. Dan kiranya mereka menyadari bahwa walaupun mereka sudah lama meninggalkan Engkau ataupun sudah tidak menyertai ibadah kami di gereja ini Tuhan khususnya, namun Engkau tetap mau memulihkan mereka. Engkau tetap masih mau menerima mereka Tuhan. Bahkan Engkau masih mau menyediakan masa depan yang indah di dalam hidup mereka Tuhan. Bahkan masa depan yang lebih indah berbanding kehidupan mereka ketika mereka masih jauh dari Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan, tidak mudah apabila kami sudah jatuh di dalam dosa dan pelanggaran, apabila kami sudah terbiasa untuk tidak mengikuti ibadah, pasti tidak mudah untuk kami kembali kepada-Mu Tuhan. Namun kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu akan memampukan mereka Tuhan untuk kembali semula kepada-Mu Tuhan. Dan selagi kami masih hidup di dunia ini Tuhan, tiada istilah terlambat untuk kembali kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpuji dan termulia Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa, mengucap syukur dan menyerahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu. Amin, amin, haleluya. Seterusnya sebelum kita masuk di dalam pujian dan penyembahan, mari semua jemaat Tuhan kita berdiri bersama-sama. Kita lapaskan pengakuan iman rasuli kita kepada Tuhan dengan kiraan 1, 2, dan 3.
Aku percaya pada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi dan segala isinya. Aku percaya pada Kristus Yesus, anak tunggalnya Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, dilahirkan oleh anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Dia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan sejagat, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan kehidupan yang kekal untuk selama-lamanya. Amin, amin. Haleluya. Seterusnya, masa dan tempat ini saya serahkan kepada tim yang akan membawa kita di dalam pujian dan penyembahan. Shalom dan selamat pagi untuk semua jemaat SIB Shalom yang melihat ibadah ini secara online. Mari kita menaikkan pujian ini. Ku diberi kuasa. Amin. Haleluya. Haleluya. Kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Kita menaikkan pujian ini. Ku diberi kuasa. Kuasa dan Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Kita akan menaikkan pujian ini sekali lagi. Sungguh besar Kau Tuhan. Haleluya. Amin. Besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah
Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Haleluya. Terpujilah Engkau Raja segala raja dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Mari kita menaikkan pujian ini denganmu Tuhan. Ayo tepuk tangan bersama-sama. Berjaya untuk selamanya. Yesus kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, bagiku senantiasa denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah, bagiku senantiasa denganmu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sampai selama-lamanya kuasa Tuhan tetap bersama kita. Amin. Haleluya. Menyerah bukanlah jawaban terbaik. Putus asa bukanlah jawaban Anda. Tapi jangan pernah menyerah, karena mukjizat Tuhan pasti ada dalam hidup kita. Haleluya. Mari kita menaikkan pujian ini.
tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Pemujaan Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Semua jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, percayalah bahwa jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa, bahwa mujizat Tuhan pasti ada dalam hidup kita. Mari kita berpegang kepada janjinya sampai bila-bila, sampai kedatangannya kali kedua dalam hidup kita. Haleluya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih karena kita dapat bersama-sama lagi dalam ibadah kita pada minggu ini. Saya percaya semua jemaat yang hadir dalam ibadah kita secara online pada hari ini diberkati oleh Tuhan, dikuatkan oleh Tuhan dalam apapun keadaan. Saya percaya bahwa kita tidak pernah keseorangan. Tuhan menyertai kita, bahkan teman-teman kita yang lain juga turut
bersama-sama dengan kita. Firman Tuhan pada kali ini saya akan baca dalam Mazmur pasal 84 ayat yang kelima hingga ayat yang ke-8. Mazmur 84 ayat yang kelima hingga ayat yang ke-8 berbunyi demikian. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau, Selah. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Ayat yang ke-8, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Saudara, pada minggu ini kita akan dapat belajar bersama-sama tentang suatu tajuk, Allah hadir di dalam kesulitanmu. Allah hadir di dalam kesulitanmu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat tentang riwayat Daud, walaupun di dalam pembacaan kita pada hari ini bukan Daud yang menulisnya menurut kata pengenalan, ditulis oleh Getet dari Korah, tetapi sebahagian besar di dalam Mazmur ini mengungkapkan tentang isi hati Daud, tentang Allah dan Daud, isi hati mereka, hubungan mereka yang erat, bagaimana luahan perasaan individu yang bernama Daud dan juga teman-teman yang lain. Dan kita belajar pada hari ini adalah Getet dari Korah. Tapi saya mengambil satu ilustrasi kehidupan tentang Daud. Karena kita feminin dengan keadaan Daud. Kita biasa dengan cerita tentang Raja Daud. Bermula daripada bagaimana Nabi Samuel mengangkat dia menjadi raja dengan urapan daripada Tuhan. Masih muda lagi. Sehinggalah kepada kehidupannya, meninggalnya bagaimana, di tengah-tengah dia usianya dia menjadi raja yang bagaimana. Sekurang-kurangnya kita dapat memahami tentang hal itu. Sebab itulah saya mengambil ilustrasi tentang Daud sebagai pengenalan kepada topik kita, Allah hadir dalam kesulitan kita. Kita kenal tentang Raja Daud. Dia diurapi oleh Nabi Samuel. Urapannya itu berjalan semasa dalam pemerintahan Raja Saul. Dan di dalam tempo dia diurapi, dia tidak terus menjadi raja. Tapi dia kembali kepada tugasnya yang sedia kala, yaitu menjaga domba di padang. Kawanan-kawanan domba yang dipercayakan kepada bapaknya oleh dia, dijaga dengan penuh tanggung jawab. Ada skalanya berada jauh daripada tempat tinggalnya. Dia menggunakan kecapi, dia menggunakan puji-pujian kepada Tuhan, serulingnya memuji dan menyembah Tuhan tatkala dia merasa kesepian, keseorangan diri. Apalagi dengan keadaannya yang masih muda. Dan kadang-kadang kalau kita membaca bagaimana Raja Daud dibentuk oleh Tuhan, dia dengan berani gagah perkasa melawan binatang liar apabila binatang-binatang itu coba mencederakan domba yang sedang dijaganya, sedang digembelainya dengan berani. Ini menjadikan salah satu cara mengapa jati diri Daud dibentuk oleh Allah dengan demikian, sehingga apabila dia menjadi raja, dia memiliki kepribadian yang sangat luar biasa, khususnya penyerahannya kepada Tuhan. Kita juga dapat melihat bagaimana Raja Daud dalam prosesnya menjadi raja. Raja Saul mengejar-ngejarnya untuk dibunuh. Dia banyak kali berada di luar daripada di tanah Israel. Bahkan dia pernah tinggal di Filistin. Tinggal bersama dengan orang-orang musuhnya sendiri. Karena dikejar-kejar oleh Raja Saul. Tapi walau bagaimanapun, penyerahannya kepada Tuhan tetap kuat.
Begitu juga selepas dia menjadi raja, dipersulitkan lagi, hatinya tergoris lagi, terluka lagi, dengan pemberontakan anak sulungnya Absalom. Dia dikejar-kejar dan mau dibunuh oleh anaknya sendiri, sehingga dia keluar dari istana pemerintahannya dan tinggal di gua-gua. Tapi justru dalam keadaan itu pun dia tetap menyatakan bahwa Tuhanlah panji-panjinya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita melihat kesulitan ini sebagai ilustrasi kita seperti Raja Daud ini. Bagaimana dalam kesulitan justru Allah memperkuatkan pribadi bernama Daud untuk memimpin satu bangsa Israel takut kepada Tuhan, bahkan menjadi panglima besar dan menjadi raja kepada mereka. Sehingga dalam tempo pemerintahan Raja Daud, Israel sangat ditakuti oleh musuh-musuhnya. Karena Tuhan berada di pihak Raja Daud. Bagaimana hal itu terjadi? Karena dalam kesulitan Raja Daud, dia meletakkan Allah di dalamnya, hubungan pribadinya dengan Tuhan, sehingga kesulitan itu menjadi anugerah bagi dia untuk terus menikmati pimpinan dan pekerjaan Tuhan. Sebab itulah saudara, pada hari ini saya ingin kita merenungkan dengan sungguh-sungguh, dalam kesulitan Allah justru bekerja dengan luar biasa sekali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana Allah bekerja dalam kesulitan itu? Ini pertanyaan yang perlu kita renungkan bersama-sama sebagai hamba Tuhan. Nah, kalau kita berkata tentang hamba Tuhan, itu tidak hanya mencakupi mereka yang melayani ataupun mereka yang pastor-pastor saja. Wah, kita katakan hamba Tuhan. Hamba Tuhan merupakan satu panggilan umum kepada kita semua. Tidak kira engkau berpangkat sebagai pastor, ataupun penatua, ataupun yang lain-lain. Kita semua adalah hamba Tuhan. Tidak kira engkau berada jemaat yang suka duduk di belakang. Pada waktu dahulu, bila kita masih boleh beribadah secara fisikal, suka duduk di belakang sekali dengan berkata, saya ini jemaat biasa saja, engkau pun hamba Tuhan. Ataupun engkau yang suka duduk di tengah-tengah, ataupun yang paling depan karena melayani, engkau juga adalah hamba Tuhan. Jadi hamba Tuhan ini mencakupi semua. Bukan hanya kepada mereka yang melayani, tapi juga kepada kita semua. Termasuk Anda dan saya. Saudara, ada 3 pokok utama dalam pemecahan ini yang kita dapat belajar. Hal yang pertama, kalau kita melihat pada ayat yang ke-5 atau ayat yang ke-6, ada satu perkata ziarah. Nah, kalau kita melihat perkataan ziarah ini, saudara, perkataan ziarah ini sangat sinonim dengan hal perbuatan menziarahi perkuburan. Orang meninggal yang menyedihkan. Kalau kita melihat pada firman Tuhan ini, dia berkata pada ayat yang ke-6, berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam engkau yang berhasrat mengadakan ziarah. Wah, ini luar biasa. Yang berhasrat mengadakan ziarah. Ziarah apa? Kalau kita mengambil makna ziarah ini sesuatu yang negatif. Menziarahi tanah perkuburan. Menziarahi Allahyaraham. Menziarahi mendiang. Menziarahi keluarga yang hidup dalam duka cita karena ditinggalkan. Semuanya merujuk kepada duka cita, kesakitan, penderitaan, sesuatu yang melahirkan suatu situasi yang tidak menyenangkan. Itu ziarah. Tapi justru dalam firman Tuhan, berbahagialah engkau yang berjalan menuju kepada yang menziarahi. Wah, luar biasanya. Kalau kita memikirkan apa yang berbahagialah untuk yang hal-hal seperti ini. Saudara, ayat ziarah
kalau kita melihat di dalam hal-hal tersebut, dalam firman Tuhan ini, kita artikannya kalau secara harafiah itu memang sakit. Agak mustahil. Berbahagia orang yang datang menziarahi hal yang menyakitkan, seolah-olahnya sesuatu yang tidak praktikal sama sekali. Tetapi kalau kita mengerti dari segi dinamiknya, ataupun pengertian di sebaliknya, pengertiannya ialah ziarah ini ialah berbahagialah orang yang mengikuti jalan Tuhan. Itu kata ataupun pengertian asalnya. Ziarah ini adalah jalan, mengikuti jalan Tuhan. Jadi pada ayat yang ke-6 kita dapat mengerti orang yang berbahagia itulah orang yang mengikuti jalan Tuhan. Sering dikasih oleh Tuhan. Kesulitanmu dan kesulitan saya itu mungkin berbeza. Kesulitan saudara-saudara kita dengan pribadi kita sendiri mungkin berbeza. Tapi pengertiannya sama, mendatangkan kedukacita, mendatangkan ketidakselesaan kehidupan, mendatangkan situasi yang mencengkam jiwa, mendatangkan suasana yang tidak ada sukacita. Tetapi ada kabar baik bagi kita. Bagaimana kita melihat pekerjaan Allah hadir di dalam kesulitan tersebut, ialah justru dalam kesulitan itu kita berjalan mengikut jalan Tuhan. Apa makna mengikut jalan Tuhan? Maknanya ialah kita, apapun keadaan, kita meletakkan kepercayaan, iman, dan seluruh pengertian kita bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dan Allah yang tidak pernah membiarkan kita, Allah yang tidak meninggalkan kita, Allah yang mampu melakukan segala sesuatu perkara tanpa kita pikirkan bagaimana dia melakukannya. Dengan arti kata yang lain, tanpa kita susun atur bagaimana Allah melakukannya. A, B, C, D, E, F. Seringkali jikalau kita mengajar seseorang, kalau usahawan, saya pernah menghadiri suatu seminar keusahawanan. Bagaimana menjadi usahawan yang berjaya? Wah, itu kata-kata yang sangat luar biasa. Siapa yang tidak mau berjaya? Mau menceburi dalam keusahawanan, mestilah harus mau berjaya. Lalu saya menghadirinya, bayar 350 ringgit. Lalu saya menghadirinya 3 hari penuh. Dan dia mulai, hari pertama itu dia mulai memberikan kata-kata semangat, motivasi. Dia mulai menunjukkan contoh-contoh mereka yang berjaya. Usahawan-usahawan yang dahulunya hanya menjual kerepek, sekarang menjadi usahawan-usahawan yang melangkaui. Wah, pendapatan bulanan yang sampai 4 digit. Dan bahkan ada yang dapat membina kilang untuk memproses. Dan macam-macam lagi. Itu hal yang pertama. Hari yang pertama itu menaikkan semangat. Hari yang kedua dia mulai memberikan tips macam mana mau jadi usahawan, pikiran, mental, dan sebagainya. Dan bagaimana mengirakan untung ruginya bagaimana. Dan hari yang ketiga dia mulai memberikan langkah-langkah untuk menjadi usahawan berjaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Harus ikut langkah satu demi langkah dan akhirnya berjaya. Wah, apakah kita minta Tuhan seperti itu bekerja dalam kesulitan kita, di dalam jalan Tuhan? Apakah kita mau Allah melakukan pekerjaan seperti itu di dalam hal-hal yang kita mau? Allah harus ikut step saya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, luar biasa. Apakah Allah kita itu yang kita susun sendiri? Kita katakan, saya mau Allah hadiri dalam kesulitan saya, tapi dengan syarat begini-begini. Kita menyusun cara Allah bertindak, ikut kemauan kita. Bukan seperti itu. Justru Allah bertindak dalam kesulitan kita itu tanpa terjangka. Sesuatu yang tiba-tiba saja, wah, sebenarnya kita sedang
melihat kemuliaan Tuhan. Ada satu contoh yang saya berikan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Dalam minggu ini, saya bersama dengan keluarga seringkali berdoa berkata demikian, Tuhan, cukupkanlah keperluan kami sebagaimana Engkau mencukupi orang lain. Bukakanlah pintu rezeki bagi kami sebagaimana Engkau membuka pintu rezeki orang lain. Dan biarlah kami mengasihi orang lain sebagaimana Engkau mengasihi orang lain. Kami berkata, kami berdoa seperti itu. Sesingkat, kemudiannya kami membaca Alkitab. Saya sendiri membaca Alkitab sampai 6 pasal satu hari. Karena inilah peluang untuk membaca firman Tuhan. Tidak ada masa lain lagi yang terbaik sekarang ini dalam tempo PKP. Kalau musim-musim dulu yang kita sibuk dalam pekerjaan, jangankan satu pasal, setengah pasal pun mungkin sesuatu yang sangat sulit untuk kita. Tetapi dalam tempo ini kita melihat peluang bagi kita untuk melihat firman Tuhan dengan lebih jelas. Mazmur pasal pertama berkata, renungkanlah kebenaran firman Tuhan, Taurat Tuhan siang dan malam. Tuhan memberikan kita tempo yang sangat luar biasa ini, dalam kesulitan ini, untuk menguji benarkah firman Tuhan itu hidup di dalam diri kita. Hidup untuk masa seterusnya, hidup untuk sepanjang zaman. Baca firman Tuhan. Dan apa yang terjadi dalam minggu ini, saudara? Tiba-tiba kami di call sana-sini, tidak putus-putus call. Dan menyuruh kami untuk ambil bantuan di sana-sini, bantuan makanan. Ya, kalau Tuhan berkati, kalau Tuhan hantar berkat, ya ambil sajalah. Tidaklah menolak. Walaupun masih boleh makan, walaupun tidak ada bantuan, tapi ya puji Tuhan. Kemudian kami stok barang-barang itu yang Tuhan hantar untuk kami. Diberi untuk memberi. Itulah slogan saya. Diberi untuk memberi. Jadi kalau ada saya nampak bendera putih, saya akan ambil itu dan saya akan berikan kepada mereka. Jadi kalau saudara mau telepon saya, ya jemaat telepon saya untuk berikan, ya silakan, saya akan terima. Banyak manapun saudara berikan. Tapi saya akan ada statement, diberi untuk memberi. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kesulitan, kalau kita melihat pada ayat yang ke-6 ini, berbahagialah engkau yang mengikuti jalan Tuhan. Kesulitan yang engkau hadapi, engkau akan bawa kesulitan itu, dan engkau berjalan di dalam kesulitan itu mengikut jalan Tuhan. Sebab itulah kalau kita berdoa pemberkatan, saya sering kali berkata, dan biarlah kasih surgawi memenuhi hidup Anda. Biarlah damai sejahtera yang daripada Kristus memenuhi kita. Memenuhi perasaan, pikiran, kehidupan kita. Supaya kita diberikan ketenangan oleh Tuhan untuk memikirkan masalah dan mengambil keputusan seturut kehendak Tuhan, seturut firman Tuhan, seturut jalan Tuhan. Kesulitan yang engkau ada saat ini, saya tidak tahu kesulitan apa. Mungkin Anda sedang bertarung dengan positif COVID-19, ataupun ada keluarga Anda yang menghadapi hal kesulitan yang lain. Saya berkata, bawalah kesulitan itu ke jalan Tuhan. Membawa bagaimana, saudara? Kata Tuhan, hal berdoa yang benar adalah, masuklah pintu, bukalah pintu di bilikmu, masuklah dalam dan tutuplah pintu, dan berdoalah di tempat yang tersembunyi. Maka alam yang tempat yang tersembunyi akan melakukan tugasnya. Dengan arti kata yang lain, engkau jujur kepada Tuhan. Engkau mengungkapkan kejujuran kepada Tuhan. Bukan dengan kata-kata yang lunak, bukan kata-kata pujangga, bukan kata-kata yang penuh dengan orang katakan sajak dan puisi. Tujuannya untuk mengambil hati Tuhan. Allah kita bukan seperti Allah yang lain, yang harus dipujuk, harus diberikan kata-kata yang indah-indah, barulah senang hatinya dan bertindak. Tidak. Allah mengingini orang yang jujur di hadapan Tuhan.
bukan kata-kata yang sangat lunak. Sebab itulah Yesus berkata, kalau engkau berdoa, janganlah berdolak-dalik. Janganlah menggunakan kata-kata yang dolak-dalik, yang mengangkat setinggi-tingginya hanya untuk menyatakan isi hati. Sebaliknya, Allah lebih suka engkau menyatakan dengan kejujuranmu. Sebab itulah ayat yang pertama ini, berbahagialah engkau yang mengikuti jalan Tuhan. Berbahagialah engkau yang menziarahi, membawa kedukaan hatimu kepada Tuhan, membawa keresahan hatimu, membawa kehidupanmu yang sudah tidak punya harapan lagi kepada Tuhan dengan jujur. Engkau menangis di hadapan Tuhan, ya silakan menangis. Engkau meraung di hadapan Tuhan, silakan meraung. Engkau mengeluarkan air mata dan hanya mengeluarkan kata-kata haleluya, haleluya, dan ratapanmu kepada Tuhan, ya silakan. Kejujuran yang sangat penting bagi Tuhan. Apakah Tuhan tidak tahu hatimu? Tuhan tahu. Tetapi Tuhan lebih melihat, Tuhan lebih senang kalau melihat kejujuran hatimu. Saya masih mengingati kata-kata Yesus terhadap seorang nenek yang memberikan uang, memberikan persembahan di bait Allah. Apabila seorang nenek itu memberikan 1 dinar, memasukkannya, Yesus berkata, perempuan inilah yang memberikan lebih banyak daripada yang lain. Lalu orang berkata, mana mungkin, dia hanya ada 1. Orang lain memberikan banyak. Yesus berkata, orang memberi, yang lain itu memberi atas kelimpahan mereka, bukan kejujuran. Karena mereka berlimpah dan itulah yang mungkin dia masuk dalam peti besi mereka. Karena uang itu tidak dapat masuk dalam peti besi. Itu uang lesehan, kata orang, uang tinggal-tinggalan. Maka diambilnya masuk di sana. Padahal mereka berlimpah. Tetapi perempuan ini, kata Yesus, hanya itu saja yang dia miliki dan dia berikan. Kejujuran. Ibadah yang jujur. Doa yang jujur. Penyerahan hati yang jujur. Sebab itulah saya berkata, dalam hal yang pertama ini, ialah berbahagialah engkau yang berjalan dalam ziarah. Berbahagialah engkau yang berjalan mengikuti jalan Tuhan dengan hati yang remuk di hadapan Tuhan, dengan hati yang begitu tertekan di hadapan Tuhan. Bawalah itu dengan penuh kejujuran. Ini yang dirindukan oleh penulis Mazmur ini, yaitu Getet dari Korah. Dia merindukan orang Israel datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh kejujuran, bukan hati seorang penyangak, hati seorang penyamun. Kita tahu hati seorang penyamun bagaimana, muka manis tapi hati luar biasa. Saya melihat satu video, satu movie semalam. Tajuknya ialah The Tower Highest. Sekumpulan yang telah dibuang pekerja, ada 6 orang yang telah dibuang bekerja dalam satu company, merancangkan untuk mencuri peti besi bosnya yang berisi 20 juta US dollar. Ada macam-macam lah dia punya yang mengetawakan. Tetapi tujuannya lah mau balas dendam kepada bos ini karena dibuang. Dan mereka mengumpul kawan-kawannya yang 6 orang ini, dan dengan penuh keahlian masing-masing, yang selepas mereka dibuang, ada yang bekerja sebagai pelayan, ada yang macam-macam pekerjaan mereka. Akhirnya mereka merancang untuk mencuri peti besi bos mereka yang berisi 20 juta US dollar. Dan pendek cerita, mereka berjaya dengan berbagai tipu muslihat, dengan pakaian yang cantik, dengan kata-kata yang manis. Ada yang apply pekerjaan di sana semula dengan pribadi yang dipalsukan, akhirnya mendapat manajer di tempat itu, dan melalui dialah dia dapat kunci masuk dan macam-macam lagi. Ada yang memohon pelayan di sana, pelayan restoran di bawah, dan menjadi salah seorang kaki tangan yang akan memberikan obat tidur kepada beberapa orang yang sangat penting dalam syarikat tersebut, sehingga memudahkan teman-teman yang lain
untuk sampai kepada peti besi tersebut. Semua mereka menggunakan kepura-puraan, tetapi di dalamnya tujuannya ialah busuk, mencuri. Saudara, Allah kita tidak seharusnya dijadikan seperti demikian. Kita bermuka-muka hanya untuk mengambil hati Allah supaya Allah bertindak dan akhirnya kita senang. Allah kita tidak seperti itu. Sebaliknya, datanglah kepada Tuhan dengan penuh retapan, penuh kejujuran. Sebab itulah Getet berkata, berbahagialah dalam ayat yang ke-6, berbahagialah manusia yang kekuatannya dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Bawalah hatimu kepada Tuhan dengan penuh ketulusan. Bawalah kesulitanmu kepada Tuhan dengan penuh kejujuran dan retapan kepada Tuhan. Bawalah dirimu mengikuti jalan Tuhan. Hal yang pertama. Hal yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita melihat kepada ayat yang ke-7, dia berbunyi demikian. Apabila melintasi lembah Baka. Wah, saudara, lembah ini, kalau kita melihat lembah ini selalunya, pengertian lembah ini adalah tentang penderitaan. Kalau soal peperangan, untuk menghancurkan musuh, kita akan mengumpan musuh tersebut supaya melalui lembah. Dan tentara di kiri dan kanan, di atas lembah kiri dan kanan itu, di atas bukit itu, dengan senang melemparkan apa saja kepada musuh yang ada di lembah dan pasti mati, pasti kalah. Saya melihat satu movie tentang Viking, orang Gasar. Ya. Bagaimana satu pasukan adik-beradik ini yang merebut takhta menjadi raja Viking, akhirnya bergaduh. Yang satu orang sempurna, yang satu orang ini patah kaki, cacat. Dia pun mau jadi raja juga, karena dari keturunan raja selepas bapaknya meninggal. Yang abang ini dengan keadaan cukup fisikal dapat memimpin tentara yang baik, pengikut yang banyak. Yang adik ini memiliki kecacatan fisikal, pengikutnya sedikit, tetapi dia mempunyai satu strategi. Dia membawa tentara abangnya ini sehingga tentara abangnya ini melalui lembah. Dan dengan isyarat yang tertentu, pengikut adik ini kemudiannya telah menggulingkan beberapa batu dari atas sehingga tentara-tentara abang ini hancur, mengalami kekalahan yang teruk, kematian yang banyak. Kita melihat lembah ini merupakan suatu bayangan mengerikan, kematian. Dan Baka ini kita mengerti bahwa tentang dunia orang mati, alam Baka. Kita melihat kalau kata-kata Bujangga, kembalilah kita ke alam Baka. Rintihan alam Baka. Artinya tentang kematian, keputusasaan, tidak ada harapan lagi. Kalau kita melihat kepada pengertian secara dinamiknya, alam Baka, kematian yang tidak ada harapan, kehidupan yang tidak ada harapan, putus harapan. Apabila saya berkata putus harapan, jangan pula mengingati tentang percintaan yang katakan putus harapan. Masih ada harapan lagi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayat yang kedua ini kita boleh katakan sebagai lembah Baka adalah kehidupan yang sudah tidak punya harapan lagi. Ada. Adakah manusia yang menghadapi hal ini? Ada. Dalam tempo-tempo ini, saudara, kita dapat membaca dalam media massa dan di mana-mana media sosial ataupun bahan bacaan yang lain, peningkatan bunuh diri itu semakin tinggi. Mereka seolah-olah melalui lembah Baka. Mereka sudah tidak dapat melihat kehidupan ke depan lagi.
Mereka hanya tahu mati-matilah. Hanya kematian yang menyelesaikan semuanya, dan itu sangat menyedihkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai orang percaya, saya ingatkan sekali lagi, beritahu teman-temanmu, kita orang Kristen tidak pernah sama sekali setuju dengan perilakuan bunuh diri. Kalau kita membaca ayat firman Tuhan dalam ayat 7 ini, apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal yang kedua, jangan tinggal di lembah Baka. Jangan tinggal di dalam kehidupanmu yang keputusasaan. Jangan biarkan keputusasaan itu menjadi lembah bagimu, menjadi sumur kematianmu secara pribadi. Sumur kematian yang maksudnya adalah imanmu, kepercayaanmu kepada Tuhan. Apabila engkau berhadapan dengan kesulitan, engkau jangan berkata, "Di manakah Tuhan?" Sebelum ini saya menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa, saya mengungkapkan perkataan haleluya, shalom dengan begitu keras, dan orang akan menyautnya, haleluya, shalom. Anda diberkati, saya diberkati, puji Tuhan. Wah, kita antusias sebelum ini. Tetapi apabila kita berhadapan dengan kesulitan yang mematikan seperti lembah Baka, keantusiasan kita itu seolah-olahnya turut tenggelam di dalam lembah Baka. Lalu kita berkata, "Di manakah Tuhan? Apakah Tuhan tidak melihat bagaimana saya memuji dan menyembah dahulu?" Sedangkan Tuhan berkata, di dalam kesulitan inilah sebenarnya engkau akan melihat bagaimana aku bekerja dengan lebih luar biasa lagi. Karena sebelum ini engkau menggunakan kekuatanmu untuk mengangkat tanganmu, engkau menggunakan kekuatanmu untuk mengungkapkan haleluya, puji Tuhan, shalom. Dapatkah kekuatan itu, energi yang sama itu diungkapkan dengan penuh semangat di saat engkau dalam kesulitan? Saat engkau berada dalam kesulitan itulah seharusnya energi yang sama itu digunakan. Dengan energi itu yang engkau pakai selama ini untuk menyatakan secara pribadi dalam hidupmu bahwa Tuhan dalam kesulitan ini pun dapat membawa hidup saya keluar dari lembah Baka, dan berkata seperti ayat yang ke-7, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Kehidupan. Lembah Baka bukan penghancur, bukan keputusasaan, bukan kematian, bukan pengakhiran dan segala-galanya, tetapi justru kehidupan yang baru. Saya mengingati kata-kata Yesus kepada seorang perempuan Samaria di sumur Yakov. Dia berkata kepada perempuan Samaria itu, "Kalau engkau minum daripada sumur ini, kau akan haus lagi. Tetapi kalau engkau minum daripada air yang kuberikan, di dalammu akan menjadi mata air, dan dari dalam keluar kehidupan. Engkau tidak akan haus lagi." Lembah Baka akan menjadi mata air. Bagaimana kita membiarkan keputusasaan itu ditangani oleh Tuhan? Kita menyerahkan hidup kepada Tuhan. Dalam tempo tertentu lah kita bertenang. Kita merenungkan semula kebenaran Tuhan, kebaikan Tuhan. Di saat kita pertama kali kita jatuh cinta dengan Dia, cinta pertama kita dengan Tuhan bagaimana? Kemudiannya Tuhan memimpin kita, membawa kita ke lembah-lembah kehidupan, ke padang rumput yang hijau. Kemudiannya di sanalah kita melihat bagaimana kita dipuaskan oleh Tuhan, diangkat oleh Tuhan. Bahkan kata firman Tuhan, engkau menjadi anak-anakku. Kemudian dalam lembah Baka itu, waktu kita berada di dalamnya,
kita merenungkan semula bagaimana Tuhan membeli kita dengan darah yang mahal. Menebus kita dengan darah yang mahal daripada dosa. Dan akhirnya kita diangkat menjadi anak-anak Allah. Sehingga kita berkata, ya Allah, ya Bapa. Yesus berkata, Bapa yang baik tahu apa yang terbaik Dia berikan kepada anak-anaknya. Bapa yang jahat bagaimanapun tidak akan memberikan ular kepada anaknya kalau anaknya itu minta makan, minta roti. Apalagi Bapamu yang di sorga, yang baik, Dia tahu keperluanmu. Cuma perbezaannya, kita mau atau tidak. Kita mau lembah Baka itu tinggal terus di dalamnya, ataupun kita jadikan lembah Baka itu menjadi mata air. Itu saja perbezaannya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kita mau menjadikan lembah Baka ini menjadi mata air? Kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Sudah sampai masanya kita tidak akan menggunakan energi, kepintaran, pengetahuan, ilmu alam yang kita ada. Sudah sampai masanya kita cool down di hadapan Tuhan. Sudah sampai masanya kita menyerahkan seluruh kepandaian, kepintaran kita kepada Tuhan. Dan membiarkan Tuhan mengambil alih. Kata 1 Korintus pasal 6. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu itu bait Allah, Roh Kudus yang tinggal. Kita membiarkan tubuh kita menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Sehingga kita berkata, dalam keadaan ini pun saya makin memuji dan memuliakan Tuhan. Siapa di antara kita di sini yang dapat lari daripada masalah dan kesulitan? Tidak ada. Selepas COVID-19 ini, apakah ada jaminan untuk kita tidak akan menghadapi kesulitan lagi? Saya katakan tidak ada jaminan. Dahulu kita bertarung dengan SARS. Selepas SARS, kita katakan sudah tidak ada lagi. Tetapi justru COVID datang. Selepas COVID, rasanya tidak ada lagi kah? Kita tidak tahu. Tapi apa yang saya tahu ialah dalam kesulitan, bagaimanapun Allah tetap wujud. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang terbukti wibawahnya melalui Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan Allah itulah juga yang kita sembah di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan penyelamat kita yang hidup. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengapa Mazmur pasal 1 berkata, orang yang merenungkan kebenaran firman Tuhan, orang yang merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Lembah Baka menjadikan padang gurun bagi hidup, menghadirkan kematian, kesengsaraan, dan penderitaan. Tetapi ingat firman Tuhan ini. Apabila Yesus dicobai oleh iblis di padang gurun setelah dia 40 hari 40 malam, kata Matius, tidak makan. Iblis datang kepadanya dalam pencobaan, 3 bentuk pencobaan. Hal yang pertama, jadikanlah batu ini menjadi roti supaya engkau hilang kelaparan. Kata iblis, jika engkau anak Allah, jadikanlah itu roti di sekelilingmu itu. Berapa banyak batu di sekelilingmu, jadikanlah dia jadi roti. Kalau Yesus waktu itu, ini joke saja ya. Kalau waktu itu Yesus, orang dusun atau orang Murut, ataupun orang Borneo, saya rasa minta maaf lah. Kalau saya pun minta maaf lah. Saya secara pribadi minta maaf lah ular itu. Saya akan berkata, ular, buat apa susah-susah? Saya mau jadikan itu roti jadi batu itu jadi roti. Susah-susah. Kaulah yang akan kumakan. Senang saja, Bang. Buat apa menjadi-jadi yang sudah dari batu, yang sudah ada sedia di depan? Saya percaya yang datang itu bukan ular kecil, bukan macam ular lidi. Mungkin besar. Mungkin macam tangan kita besar, atau mungkin betis kita tidak tahu.
Mungkin ular sawah kah, ular apakah kita tidak tahu. Tapi pokoknya memang besar, saya rasa lah. Nah, cukup untuk makan, cukup untuk hilangkan rasa lapar. Kalaulah. Tetapi Yesus orang Ibrani. Yesus orang Yahudi. Dan kita tahu bahwa ular ini salah satu yang haram bagi mereka. Bukan seperti itulah. Tetapi Yesus menjawab, manusia bukan hidup dari makanan, dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Saat engkau berada di lembah Baka, biarkan firman Tuhan itu menjadikan lembah Baka itu menjadi mata air, menjadi kehidupan. Biarkan Allah bekerja. Engkau semakin intim kepada Tuhan, engkau semakin erat di hadapan Tuhan. Hubungan pribadimu semakin erat. Engkau semakin membuka hatimu kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan bekerja. Engkau semakin berkata, Tuhan, berat rasanya aku pikul, kata Daud. Tapi biarlah engkau yang berkuasa. Bukan aku yang berkuasa ya Tuhan. Ini sangat penting saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga pada akhirnya pada ayat yang ke-8, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Sehingga apabila lembah Baka itu menjadi mata air, kita dikuatkan dengan firman Tuhan, dikuatkan dengan kasih dan damai sejahtera, dikuatkan dengan kuasa Roh Kudus. Akhirnya kita diumpamakan berjalan, kita ada tujuan. Tujuannya adalah pergi kepada Allah. Berjalan menghadap Allah di Sion, menghadap kerajaan Allah, berjalan menuju kepada Allah. Kita ada tujuan. Ingatlah saudara, kita orang percaya ada tujuan. Kita bukan membabi buta terhadap iman kita. Rasul Paulus berkata, kalau Kristus ternyata tidak mati dan tidak bangkit, dia hanya mati saja dan tidak bangkit, maka sia-sia pemberitaan kami. Dan sia-sialah juga iman kamu. Tapi ternyata kata Rasul Paulus, justru kami yang menjadi saksi mata bahwa Kristus telah bangkit dari antara orang mati. Setelah hari yang ketiga dia telah bangkit. Dia benar-benar disalibkan. Disalibkan oleh orang Yahudi, dia katakan. Disalibkan oleh Anda dan saya ada karena dosa. Tapi pada hari yang ketiga dia rise up, dia bangkit dari antara orang mati. Kita ada tujuan iman, tujuan kepercayaan yang jelas. Pada Yohanes pasal 14 berkata, aku datang kepada Bapa, kata Yesus, kembali kepada Bapa dan menyediakan tempat bagimu. Selepas siap segala-galanya, aku akan datang kembali dan mengambil engkau, supaya di mana aku berada, di situ engkau berada. Artinya kita ada tujuan. Iman kita ada tujuan. Iman kita ada destiny. Bukan iman membabi buta. Bukan iman yang harap-harap. Tetapi benar-benar terjadi, benar-benar adanya tujuan. Sebab itu saudara, jangan biarkan hidup Anda terus di dalam lembah Baka. Biarlah lembah Baka itu menjadi kekuatan bagi hidup Anda. Membiarkan Allah tinggal di dalamnya, melakukan pekerjaannya. Dan sudah sampai masanya saudara dan saya membuka pintu hati dan meresponi jemputan Allah, meresponi Allah, meresponi bagaimana seruan Allah kepada kita. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Bukalah pintu hatimu dan biarkan Allah mengontrol kehidupanmu. Biarkanlah hubungan pribadimu dengan Allah itu dikuatkan semula. Biarlah hatimu berkobar-kobar menyatakan dengan tulus kepada Tuhan. Dengan gelindangan air mata, dengan penuh bisikan kepada Tuhan, dengan penuh penderitaan kepada Tuhan. Itu lakukan dengan penuh kejujuran kepada Tuhan, sehingga engkau merasa akhirnya lembah Baka itu menjadi mata air. Dan engkau akan melihat seterusnya perjalanan hidupmu menuju kepada
menghadap Allah di Sion. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jemaat yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau menghadapi masalah, saya juga menghadapi masalah, sama. Engkau menghadapi penderitaan, setiap manusia menghadapi penderitaan. Engkau melenangkan air mata, ramai orang sedang melenangkan air mata. Tapi perbezaan kita dengan mereka adalah kita ada Allah yang hidup, Allah yang siap mendengar rintihan keluhan kita, Allah yang siap menghulurkan tangannya saat kita berada di lembah baka, Allah yang siap rise up kita dan membawa kita menghadap kepada Allah di lembah di Sion. Saudara, bukalah pintu hatimu. Berkatalah kepada Allah dengan penuh kejujuran, Tuhan, saya memerlukan Engkau dalam sepanjang jalan hidupku. Sebelum ini saya melakukan perjalanan hidup saya dengan kekuatan saya, tapi saat ini saya tidak mampu lagi. Saya serahkan kepada Engkau, dan biarlah Engkau membawa hidup ini sehingga berjalan mengikut jalan Tuhan. Saya percaya firman Tuhan pada kali ini memberikan kita kekuatan, memberikan kita suatu energi yang baru, supaya di dalam kesulitan ini bukan pengakhiran daripada segala kehidupan kita, tetapi permulaan kepada kita melihat pekerjaan Allah yang sangat luar biasa mulai kesulitan yang kita hadapi. Hanya engkau harus siap sedia dengan penuh jujur di hadapan Tuhan, menyerahkan hidupmu kepada Tuhan, dan membiarkan Tuhan melakukan pekerjaannya di hidup Anda. Dan biarlah Anda dengan penuh kejujuran melihat Allah sebagai Allah yang hidup, Allah yang berwibawa, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah terbatas, Allah yang menepati janjinya. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan Anda, menguatkan kita semua. Kita bertemu lagi pada akan datang. Terima kasih, dan mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah yang hidup, Allah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Allah itu juga yang kami sembah dalam Kristus Yesus, Tuhan dan penyelamat kami yang hidup. Biarlah firman Tuhan yang kami baca pada hari ini dalam Mazmur 84 ayat 5 hingga 8 menguatkan kami, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan diteguhkan. Terima kasih Bapa, kuatkan kami, berikan kami kekuatan penghiburan, dan biarlah Engkau bekerja dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Firman-Mu Tuhan menguatkan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur semua. Amin. Terima kasih kepada hamba Tuhan yang sudah memberkati kita dengan perkongsian firman Tuhan sebentar tadi. Saya percaya melalui firman Tuhan itu kita ditegur, kita dikuatkan, bahkan kita dihiburkan. Bahkan iman kita kepada Tuhan juga semakin teguh. Amin. Haleluya. Dan sebentar ini kita akan masuk di dalam ibadah pemberian. Namun sebelum itu, saya ingin maklumkan bahwa ibadah pemberian kita boleh dilakukan dengan dua cara, yaitu yang pertama melalui kemudahan online di nomor account yang kita akan paparkan sebentar lagi, ataupun bagi Anda yang tidak mempunyai kemudahan online, kamu boleh kumpulkan terlebih dahulu pemberian kamu itu, sama ada persembahan, persetubuhan, janji iman dan sebagainya. Dan apabila kita sudah diperbolehkan untuk bersekutu bersama di gereja ini, ataupun sekiranya Anda sudah mempunyai masa yang terluang untuk berjumpa dengan bendahari gereja kita, yaitu Dikenis Adel ataupun Diken Chong, kamu boleh serahkan persembahan
persepuluhan, janji iman dan sebagainya kepada mereka. Haleluya. Baiklah, sebelum kita menjalankan ibadah pemberian ini, mari kita berdoa bersama-sama dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Tuhan, sekali lagi pada saat ini Tuhan, kami datang padamu. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan di dalam hidup kami Tuhan. Karena berkat-Mu Tuhan, kami mampu menjalani kehidupan kami Tuhan. Kami mempunyai sumber pendapatan untuk menghidupi kehidupan kami Tuhan. Sama dah membayar komitmen bulanan kami, membeli makanan untuk menghidupi kehidupan sehari-hari kami Tuhan, dan sebagainya. Begitu juga dengan kesempatan untuk memberi uang persembahan, persepuluhan, janji iman dan sebagainya pada hari ini. Kami percaya semuanya ini disebabkan oleh kemurahan-Mu yang terlebih dahulu Tuhan Engkau berikan kepada kami Tuhan. Bahkan kami percaya juga Tuhan bahwa teman seiman kami yang tidak dapat memberi pada hari ini disebabkan kekurangan, Engkau juga mengasihi mereka, Engkau juga memperhatikan hidup mereka Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Engkau juga akan sentiasa memberkati mereka, sehingga pada masa-masa yang akan datang Tuhan, kami akan dapat bersama-sama memberi untuk pekerjaan Tuhan di gereja SIB Shalom ini khususnya. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Tuhan, Engkaulah juga yang akan memberi hikmat kebijaksanaan kepada bendahari gereja kami Tuhan, bagaimana untuk mengendalikan setiap keuangan yang sudah dikumpulkan ataupun yang bakal dikumpulkan sebentar ini Tuhan, sehingga setiap keuangan itu dapat digunakan sepenuhnya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan siap untuk memberi dengan penuh sukacita. Haleluya, amin, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.
Dan seterusnya, mari kita sama-sama saksikan pengumuman gereja kita sepanjang minggu ini. We just want to worship and praise you, Lord. Seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang, hidupku dalam-Mu semakin kuat dan tegar, berbuah dan terus segar, hidupku dalam-Mu. Sinar terang bawa kemuliaan-Mu. Yesus Tuhan, saksikan seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang, hidupku. Begitulah pengumuman gereja kita sepanjang minggu ini. Terima kasih kepada mereka yang sudah menyediakan pengumuman tersebut. Mari kita beri tepukan tangan untuk mereka. Haleluya. Baiklah, ibadah kita sampai di sini saja pada hari ini. Dan sekali lagi, masa dan tempat ini saya menjemput hamba Tuhan yang sudah membawa kita di dalam perkongsian firman Tuhan sebentar tadi untuk membawa kita di dalam doa pemberkatan dan penangguhan ibadah pada hari ini. Dipersilakan. Oke, marilah kita ungkapkan doa Bapa sebagai doa penutup kita. 1, 2, mula. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini, marilah kita sama-sama tunduk kepala dan saya akan berdoa sebagai doa pemberkatan dan akhirnya pengagungan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas ibadah kami pada hari ini. Kiranya Engkau yang dimuliakan dan ditinggikan. Kiranya namamu diagung dan disembah, bukan saja kami, tapi oleh keturunan kami sampai turun-temurun. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, terimalah berkat surgawi. Kiranya kasih daripada Allah Bapa akan memenuhi hati kita, sehingga kasih ini lebih besar daripada seluruh pergumulan kita. Bahkan dengan kasih ini, memampukan kita untuk berdoa bagi orang yang lain, memberikan pengampunan kepada musuh kita, dan melepaskan berkat kepada mereka. Damai sejahtera daripada Yesus Kristus, damai yang sempurna, damai yang penuh dengan cinta kasih daripada Tuhan. Kiranya damai ini lebih besar daripada seluruh pergumulan kita, memberikan kita ketenangan untuk memikirkan seluruh keputusan kita berlandaskan kepada firman Tuhan, sehingga kita dapat mengambil satu keputusan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan persekutuan dengan Roh Kudus akan mempersatukan kita dalam Tuhan dan memberikan kita hikmat tentang kebenaran firman Tuhan, sehingga kita dapat merenungkan kebenaran Tuhan siang dan malam,
sesuai dengan rencana Tuhan. Sehingga kita akan bertemu lagi di minggu yang akan datang. Marilah kita muliakan Tuhan dengan pujian. Puji Tuhan, sumber berkat, puji Dia selamanya. Semua makhluk memuji Dia, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Ibadah kita sudah selesai. Tuhan memberkati dan kita bertemu lagi di masa akan datang.